Halo, halo, selamat malam semua. Apa kabar? Apa kabar? Belajar apa kita malam hari ini? Hari terakhir? Screening, yes, yes. Kita belajar screening. Screening ala fundamental. Ya, screening ala investing. Karena untuk technical, screeningnya berbeda lagi. Sambil saya mau buka PowerPoint-nya, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman, ketik di chat. Seputar materi 4 hari kemarin juga boleh. Izin bertanya Coach, kenapa kelas trading hanya 5 hari? Apakah trading tidak serumit itu? Tidak, trading itu juga sederhana selama kita tahu aturan-aturannya, step-step yang dilakukan. Nah, screening sama, sederhana. Trading pun sama. Trading investasi itu sederhana kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Tinggal kesulitannya adalah konsisten dan disiplin saat praktek. Ya, selalu. Apapun itu ya, kita mau jago dalam sebuah skill apapun, sebenarnya ilmu di luar sana ya kebanyakan pasti ya sebenarnya sederhana ya. Kalau ilmu itu rumit, artinya mungkin ya eh, satu mungkin yang ngajarnya pun masih belum bisa menyederhanakan ya, atau ya rata-rata harusnya basic ya, basicnya harusnya sederhana. Tinggal tantangannya selalu balik lagi di eksekusi, di latihannya. Ya latihannya kita disiplin nggak, disiplin latihan nggak. Itu kayak kalau kita mau keuangan kita sehat kan sebenarnya ilmunya sederhana. Ya, em, pengeluaran kita harus lebih kecil dari penghasilan kita. Ya, jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Itu sudah 80% gitu. Ya, kalau kita bisa disiplin di situ, udah 80%. Tinggal eksekusinya sering bablas. Jadi begitu sama juga dengan ilmu trading, Pak Besley. Di beberapa apps trading ada tool screening. Apakah yang akan dibahas metodenya sama dengan yang ada di apps Coach? Beda Pak Yuli. Kalau di apps itu kemungkinan besar screeningnya kan teknikal ya, kemungkinan. Em, agak berbeda, agak berbeda. Coach, kalau saham di luar negeri gimana? Kenapa gimana? Baik-baik aja. Malah saham luar negeri itu menarik ya, lebih banyak pilihan. Kayak saya suka sektor nuklir ya. Di Indonesia kan nggak ada saham nuklir. Ya, di luar negeri ada saham nuklir, uranium. S&P itu apa? S&P itu S dan P ya, S dan P 500 ya. Standard and Poor 500 itu adalah indeks di Amerika di mana itu 500 perusahaan terbesar di Amerika ya, dimasukkan dalam indeks itu. S&P 500. Bedanya dalam negeri ya beda sahamnya, beda perusahaan. Ya kalau luar negeri kan pusatnya. Jadi itu udah ya perusahaan-perusahaan pusatnya lah, pasar terbesar di dunia. Kalau misal mau trading saham luar negeri, caranya bagaimana? Apakah bisa menggunakan sekuritas yang kita gunakan untuk trading saham Indonesia? Jawabannya tidak bisa, Pak Jimmy. Jadi izin brokernya berbeda. Ya, kalau kita saham Indonesia itu di bawah eh, Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam, ya Bapepam. Sementara kalau saham US, saham luar, itu di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan dan Bursa Berjangka. Itu jadi different. Oke, jadi sekuritasnya harus pakai beda ya. Saya kalau saham luar saya pakai Interactive Broker. Nah itu lumayan advance, lumayan eh, toolsnya lumayan mumpuni, udah bisa short selling juga. IB Pak, Interactive Broker, udah bisa short selling juga, udah bisa jual beli option juga, ya udah mumpuni lah Interactive Broker. Coach saham LQ45 dan saham blue chip sama atau beda? Tentu berbeda. LQ45 adalah indeks. Indeks 45 saham paling liquid di Indonesia, artinya yang paling banyak diperdagangkan. Paling liquid, paling banyak diperdagangkan. Sementara kalau blue chip itu adalah saham-saham yang market cap-nya besar. Ya, market cap besar. Jadi berbeda. Untuk invest apakah harus blue chip atau bisa saham-saham kecil? Ya kalau saya rekomendasi mendingan ya di atas 5 triliun kali ya market cap-nya ya.
Di atas 3, di atas 5 triliun lah. Ya, jangan di bawah itu. Trading option US di eBay apakah aman? Sejauh ini sih saya pakai Interactive Broker aman ya, karena mereka salah satu broker terbesar di dunia. eh Referensi cara kontak, nanti mungkin bisa Japri ya, karena itu agak-agak rumit karena kita harus pakai VPN bukanya, harus pakai VPN. Jadi agak rumit. Nanti mungkin bisa bisa Japri aja. Senang dengar semangat teman-teman. Yes, jadi em, apa ya? Opsi teman-teman itu tidak terbatas hanya di Indonesia. Apalagi kalau teman sudah terbiasa. Ilmu yang teman pelajari 5 hari ini itu nggak cuma berlaku untuk saham Indonesia, tapi juga untuk berlaku untuk saham global. Nanti teman-teman yang ikut kelas trading itu pun juga sama. Itu nggak berlaku hanya khusus Indonesia aja. Itu juga berlaku untuk saham global. Karena baik lagi, gurunya kita, mentor kita kan Mr. Ed Whatley. Ya, beliau sudah 50 tahun di pasar modal, dan beliau ya 50 tahun di bursa global, bursa Amerika ya, bursa global. Ya, jadi ilmunya terpakai di semua market ya, gitu. Tapi karena Amrik kan belum terbiasa ya, belum kenal perusahaannya, belum ini. Jadi ya mulai dari Indonesia aja dulu yang supaya teman-teman lebih terbiasa, lebih terbiasa. Karena market Amrik itu cukup volatil juga. Kalau kita di Indonesia itu ada ARA, ada ARB, ada batas atas, batas bawah. Di market global itu nggak ada. Jadi loss aja, plong. Kadang bisa gap up, bisa gap down, ya, bisa lompat. Nah, jadi itu udah hal yang biasa. Ya, lompat-lompat atas, lompat bawah. Ada selisih kurs USD, ya tentu karena kita harus mengkonversi uang kita, rekeningnya kan dalam bentuk US dollar, harus mengkonversi. Lebih profitable, tergantung kembali kepada market ya, tergantung kembali kepada pasar, kondisi pasar seperti apa ya, dan juga tergantung pada pemilihan sahamnya gitu. Yang bisa saya jawab adalah opsinya di saham global itu lebih besar ya, lebih besar. Jadi ya kalau opsinya lebih besar, opportunity-nya juga tentunya lebih besar, dan juga ya marketnya lebih besar, duit beredarnya lebih besar. Jadi kenaikan penurunannya juga bisa lebih besar. Welcome teman-teman, selamat datang di hari kelima ya. Apresiasi buat teman-teman yang komit untuk belajar selama 5 hari ini, dan sampai hari terakhir ini juga masih semangat belajarnya. Malam hari ini topik kita hari terakhir adalah judulnya Kenapa Investasi di Indonesia Sekarang. Nah, sebenarnya ini materi yang kita gunakan untuk melakukan screening, terutama untuk saham-saham ya. Ya. Salah satu metode screeningnya kita. Jadi kita di HBC itu, frameworknya kita itu bukan fundamentalis atau teknikalis ya, tapi frameworknya kita, analisa kita itu kita punya 3 analisa, yang dimana satu analisa fundamental, kedua analisa teknikal, dan ketiga analisa sentimen. Nah, ditopang dengan namanya risk management. Kenapa? Karena sejago-jagonya kita, kalau lagi sial, kena market, sentimen lagi super duper buruk, tanpa risk management, hilang uang kita. Ya, jadi selalu harus sediakan ban serep. Kita nggak berharap ban kita bocor di jalan, tapi tetap toh ada ban serep di mobil kita. Sama, di dalam saham juga sama. Ya, kita nggak berharap mendapatkan kerugian, ya, kita nggak berharap beli saham untuk rugi, tapi yang namanya kerugian tuh mungkin aja bisa terjadi. Ya, oleh karena itu tetap harus ada risk management. Nah, dari 3 analisa ini, fundamental, teknikal, dan sentimen, ketiganya ini cukup penting untuk kita, metode kita di HBC. Di mana fundamentals itu lebih banyak bicara tentang pemilihan saham. Karena kalau teman-teman sudah belajar kemarin, analisa fundamental kan lebih banyak bicara analisa mengenali bisnisnya, mengenai perusahaannya. Nah, setelah kita mengenali perusahaannya, strategi perusahaannya kayak menarik nih. Nah, strateginya apa? Strateginya untuk investasi kah? Strateginya untuk trading kah? Trading pun juga ada macam-macam. Tradingnya momentum kah, scalping kah, atau position kah. Nah, itu kita lihat dari sisi teknikalnya. Di mana teknikal itu kita nanti berbicara tentang analisa pasarnya. Ingat, saham yang kita jual belikan ini itu diperjualbelikan di sebuah pasar, bursa, Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi market. Nah, kita mempelajari pasarnya di situ untuk mengetahui kondisi supply dan demand-nya. Sehingga kita tahu nih produknya atau aset ini lagi hot atau tidak.
Nah, namun di tengah-tengahnya ada namanya analisa sentimen. Nah, analisa sentimen ini itu juga cukup penting, di mana kita melakukan analisa terhadap kondisi ekonomi. Kenapa ini penting? Ingat, bisnis adalah bagian dari ekonomi. Ya, bisnis tidak bisa terpisahkan dari ekonomi. Ya, saling terkait. Bisnis bagus, ekonomi bagus membuat bisnis semakin bagus. Nah, jadi analisa sentimen ini sangat penting. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan analisa sentimen untuk supaya kita bisa melakukan yang namanya screening saham. Ya, sektor apa, saham apa yang akan saya beli. Ya. Jadi ketika kita melakukan screening, kita di HBC itu punya 2 metode. Yang metode pertama itu namanya top down analysis, ya, analisa dari atas ke bawah. Ya, jadi dari ekonomi makro sampai ke bisnisnya. Nah, yang kedua kita punya metode namanya bottom up, ya, dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Nah, bottom up ini misalnya kalau saya lagi baca berita, baca koran, baca berita, ada PT XYZ ya, mengalami kenaikan laba sekian. Oh, kayak menarik nih. PT XYZ bekerja sama dengan ini, akuisisi perusahaan ini. Ya, lewat berita lah. Ya, jadi saham-saham 900 saham kan nggak mungkin semuanya kita pantau secara fundamentalnya kan. Nah, jadi ya lewat berita itulah sometimes kita menemukan emiten-emiten yang kita nggak kenal, tapi beritanya menarik nih. Maka saya akan mulai analisa. Nah, itu yang bottom up. Ya, atau saya lagi jalan-jalan, loh, wih, rame juga nih tokonya nih ya. Udah IPO belum ya? Oh, udah IPO ternyata. Oke, coba kita pelajari. Nah, itu. Itu bottom up. Namun yang sering kita lakukan adalah top down analysis. Di mana kita untuk top down analysis kita analisanya mulai dari atas, yaitu ekonomi makro. Dan ekonomi makro yang paling atas yang kita analisa adalah ekonomi apa? Global. Ya, ekonomi global di dunia. Jadi apa yang sedang terjadi di dunia pasti punya dampak terhadap Indonesia. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di dunia, kita mencoba mencari tahu mega trend apa nih yang sedang terjadi di dunia, yang sedang hot saat ini. Nah, kemudian kita analisa, ya, mega trend tersebut yang dari global ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi Indonesia ya, seperti ya. Terus sektor mana yang kira-kira akan terpengaruh? Nah, jadi global, Indonesia sektor apa nih akan terpengaruh? Nah, dari sektor yang kira-kira menurut kita akan terpengaruh bagus itu, baru kita pilih bisnis-bisnis terbaik di sektor tersebut. Makanya ketika kita analisa fundamental 4P, itu kita tidak cuma analisa satu perusahaan. Ya, kemarin contohnya satu, tapi pada kenyataannya kita jejer. Ada beberapa perusahaan di sektor yang sama yang kita analisa. Nah, kemudian setelah kita analisa, baru kita pilih mana nih yang menurut saya pantas dan cocok untuk investasi. Gitu. Jadi ini metode yang kita lakukan. Nah, untuk itu, untuk menjelaskan apa yang kita lakukan, analisa, nah ini kan apa ya, analisa ekonomi ya lebih tepatnya ya sebenarnya ya. Nah, untuk saya bisa menjelaskan, maka suka nggak suka saya harus balik nih, ya, bercerita kepada teman-teman apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi materi malam hari ini nggak ada materinya, tapi lebih banyak saya akan bercerita. Ya, dongeng, eh, Bumi, kilas balik bumi tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Wah, 4 tahun ya. Ya, ini baru di-update nih ya 2023. Ya, kalau batch sebelumnya 2022. Karena kita baru masuk 2024. Tahun 2020 adalah tema yang terjadi adalah tahun pandemi. Merah seluruh dunia. Seluruh dunia dilanda sebuah virus yang namanya COVID-19, coronavirus. Dan ini menyebabkan seluruh dunia mengalami lockdown. Ya, di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Sehingga lockdown ini menyebabkan adalah terjadinya resesi global. Kenapa? Karena ya ekonomi nggak berjalan, toko tutup, manusia semua di rumah, dikunci, ya nggak bisa keluar. Ya, waktu itu ya kejadiannya sangat mencekam gitu kan, karena bicara soal kematian, ya penyakit, ya krisis kesehatan, krisis kematian kita pada saat itu. Nah juga sehingga ekonomi tidak jalan. Hampir seluruh dunia itu mengalami resesi. Apa yang dimaksud dengan resesi? Resesi itu adalah kondisi di mana ekonomi ya sebuah negara itu minus ya GDP ya, minus selama 6 bulan berturut-turut. Nah, jadi selama 6 bulan berturut-turut ekonominya nggak bertumbuh tapi malah menurun.
Nah, itu disebut resesi. Kalau kita melihat seluruh dunia minus kecuali China. Ya, kecuali China ya. China satu-satunya yang tidak resesi, yang positif. Seluruh dunia merah membara. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia juga sama, terkena dampaknya ya. Ekonomi kita di kuartal pertama masih tumbuh 2,97, ya. Kuartal kedua sudah minus 5%, kuartal ketiga minus 3%. Ya, selama 1 tahun total-total kita minus 2%. Ya, resesi juga kita. Ya. Nah, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, resesi ya, resesi seperti ini, semua orang takut. Apa yang terjadi dengan harga saham? Harga saham semuanya juga rontok. Semua indeks di seluruh dunia itu ikut rontok, teman-teman. Jadi tidak peduli apa sahamnya dijual. Ini sebuah kondisi yang kita sebut namanya panic selling. Nah, dalam kondisi panic selling, kita yang lebih logis harus berpikir dengan tenang. Strateginya apa? Nah, dalam situasi panic selling inilah yang kita sering menemukan diskon saham itu big sale. Nah, jadi salah satunya adalah BCA. Ini terpengaruh ke semua saham ya, ke semua saham. Semua saham chartnya sama di bulan Maret tersebut chartnya sama, rontoknya gila-gilaan ya, semua ya, tak terkecuali. Artinya benar-benar panic selling. Apa yang dimaksud panic selling? Dijual tanpa ya, dijual dengan membabi buta lah ya. Artinya nggak peduli asetnya untung nggak untung, barangnya bagus, barang jelek dijual. Nah, oleh karena itu, maka ketika terjadi panic selling massal seperti itu, strategi kita apa? Strategi kita adalah mencari perusahaan terbaik. Nah, salah satunya yang waktu itu kita rekomendasikan adalah bank. Dan kita tahu BCA adalah perusahaan yang paling aman di Indonesia untuk saat ini. Ya, perusahaan dengan market cap nilai pasar terbesar di Indonesia sekitar 1.100 triliun. Tapi ya, dan kita tahu ketika kondisi lockdown, kita semua di rumah aja, tapi kita semua tetap belanja, ya kan? Nah, tetap belanja, tetap beli makan, ya, tetap pakai Gojek lah sebagainya ya. Ya, Tokopedia beli barang-barang, tetap belanja, tetap memakai jasa perbankan. Walaupun toko-toko tutup, perbankan tetap jalan aktivitasnya. Nah, jadi ini menjadi salah satu pilihan yang luar biasa. Nah, jadi BCA pada saat itu turun sampai dalam nih, sampai ke level 4 ribuan ya, 4 ribuan, 4.400. Nah, kalau teman perhatikan, tidak sampai 1 tahun, persis dibalik di Desember, dia balik ke level sebelum pandemi. Balik. Ya, Anda lihat garisnya ini, balik dia. Nah, jadi no brainer, wajib beli. Dan kalau Anda hold sampai hari ini, udah di angka 9 ribuan. Sudah beggar Anda, sudah 100%. BCA beggar. Jadi kalau Anda beli saham-saham blue chip yang besar-besar itu bisa beggar, itu tuh prestasi luar biasa. Ya, prestasi luar biasa. Ya. Nah, hanya dalam kondisi krisis seperti inilah kita bisa mendapatkan beggar di saham-saham blue chip. Ya. Nah, itu strategi di tahun 2020 ya. Karena pandemik, panic selling, strategi seperti itu. Nah, next berikutnya tahun 2021. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Ya, 2021 itu tema besarnya apa? 2021. Ada yang bisa tebak? Energi? Belum, belum. Kesehatan? Yes, tentu kesehatan. Jadi tahun 2021 ya, tema besarnya kita ada tahun recovery, tahun pemulihan. Ya, ketika vaksin sudah mulai ada, ya vaksin sudah mulai ada, orang-orang sudah mulai bernafas lega, enggak lagi berpikir, oh ini akhir dari dunia, COVID bisa ditangani, dan orang-orang mulai berusaha untuk pulih kembali, mulai beraktivitas normal kembali. Kenapa? Karena udah setahun mantap makan tabungan, ya setahun nggak ada penghasilan, ya makan tabungan, dan ini saatnya untuk mengembalikan ekonomi, ya saatnya mengembalikan ekonomi. Dan betul aja, seluruh negara maju, ya seluruh negara maju tahun 2021 itu masih negatif pertumbuhannya, belum ada yang recover.
Amerika satu-satunya yang recover dengan sangat cepat. Jadi kalau kita melihat indeks bursa Amerika itu turun, habis itu sejak itu terbang terus, nggak ada berhentinya. Ya, ya. Jadi ini kita lihat ya, positif sendiri dia ekonominya dibanding yang lain. Nah, pada saat itu yang disebut namanya the Biden boom. Nah, the Biden boom. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Biden? Joe Biden bagi-bagi duit. Jadi Joe Biden memberikan stimulus, ya bagi-bagi duit. Setiap warga negaranya dikasih duit ya untuk bisa melewati masa-masa pandemi. Nah, oleh karena itu maka nggak heran bahwa Amerika pulih dengan sangat cepat. Namun di sisi lain ya, kalau orang pulih dengan dikasih duit, ya orang dikasih duit cuma-cuma, pasti akan lebih banyak apa? Konsumtif, ya foya-foya. Terutama pada saat itu kondisinya ya sering lockdown. Ya Amerika ya ada yang lockdown ada yang enggak ya. Tapi kondisinya ekonomi kan juga lagi keuangan personal mereka sedang nggak baik-baik aja. Jadi uang ekstranya pasti akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi aset yang bisa menghasilkan duit. Ya, terutama aset-aset yang alternatif, aset-aset yang berisiko tinggi, yang dimana ada peluang lah, gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini dikatakan bahwa di tahun 2021 setiap rumah tangga itu memiliki 354 dolar lebih banyak dari tahun 2019 ya di tahun 2021. Nah, jadi ada uang ekstra nih. Uang ekstranya diapain? Ya konsumsi. Nah, sehingga dengan konsumsi gila-gilaan seperti ini, inilah sebenarnya salah satu pemicu juga inflasi yang tinggi di Amerika. Ya, tapi ini belum inflasi ya. Ini pemicu. Yes, Pak Jimmy ya. Nah, dan selain itu juga ya tadi saya bilang mereka berinvestasi di aset-aset yang berisiko tinggi, aset-aset alternatif ya dimasukin ke saham. Nah, yang tadi ditanya indeks S&P 500 ya ini. S&P 500 ini indeks S&P 500. Nah, jadi dimasukin ke saham. Nah, teman-teman lihat, saham Amerika sama kayak Indonesia kan. Wah, panik selling. Tapi setelah itu terbang, naik terus, nggak ada ngeremnya, ya naik terus. Kenapa? Ya, semua orang banyak duitnya, ya. Jadi investasi di saham, investasi di kripto. Teman-teman lihat, kripto kejayaannya kapan? Ya, ini mulai nih, mulai 2021 nih, mulai naik ya mulai naik sampai masa tertingginya itu di 70.000 ya sekitar 900 juta rupiah per satu Bitcoin. Nah, jadi ini animo dari ya extra money itu gitu. Jadi ya ada kondisi seperti itu juga. Ya, yang sehingga menyebabkan Bitcoin sempat heboh di tahun 2021. Nah, sekarang mulai naik lagi nih sentimen Bitcoin halving ya tahun ini. Nah, Indonesia gimana? Indonesia sama, ekonominya bertumbuh ya. Jadi di kuartal satu masih minus tapi minusnya semakin berkurang ya. Di kuartal 2 tumbuh 7%, kuartal 3, kuartal 4 tumbuh. Total dalam setahun itu tumbuh 3,69%. Belum pulih betul dibandingkan 2019 tapi ini sudah bertumbuh banget ya. Kalau dari sisi minus langsung naik ke sini itu sebenarnya udah bagus banget ya. Naiknya udah 5% juga sebenarnya gitu ya. Ya, jadi kondisi ekonomi Indonesia juga pulih, pulih ya, dari sisi PDB. Nah, bahkan PDB-nya produk domestik bruto, buat teman-teman yang nggak tahu PDB ini apa, PDB ini adalah omset ya, omset negara kita, gampangnya gitu ya, omset negara kita. Jadi semua transaksi di Indonesia itu kalau dijadiin omset, nah ini PDB-nya, produk domestik bruto. PDB kita atau gampangnya sama pakai bahasa omset ya, omset negara kita itu tahun 2021 itu all time high. Bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, kalau lihatnya 2020 resesi kan minus. Nah, 2021 naik bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Oh, luar biasa nih. Ya, naik bahkan dari sebelum pandemi. Ya. Jadi ekonomi kita wonderful. Ditopang oleh apa? Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, ya, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan juga ekspor impor, ya, government spending, pemerintah memberikan stimulus, ya, konsumsi dari organisasi sosial, ya, aset investasi, ya, gitu. Nah,
Karena tema besarnya adalah pemulihan, semua orang pengen berusaha untuk balik lagi, beraktivitas lagi, normalin aktivitas lagi. Nah, teman-teman inget nggak satu hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mulai beraktivitas kembali, ya? Satu hal yang wajib dilakukan kalau, seseorang pada tahun itu mau beraktivitas, mau ketemu orang, mau masuk kantor, mau naik pesawat, mau keluar kota. Belum belum, vaksin ya ada, emang ada vaksin juga ya pada saat itu ya, benar vaksin. Yes, Pak Yuli, vaksin dan tes Covid. Nah, itu yang sangat penting gitu kan pada saat itu. Jadi tes Covid, swab antigen itu menjadi sebuah kebutuhan pada saat itu. Dan kita melihat, ini tahun pemulihan nih tahun depan nih. Dan ya, yang dibutuhkan swab antigen. Swab antigen ini dilakukan di mana? Swab antigen ini dilakukan di 2 tempat ya, di rumah sakit, di laboratorium. Nah, rumah sakit kalau kita bandingkan laboratorium, rumah sakit kan ada banyak komponen produk yang lain lah, penyakit, rawat jalan, rawat inap. Ya, dan juga mereka juga ada unsur BPJS-nya yang pada saat itu ada sentimen keterlambatan bayar lah, kesulitan karena BPJS lah, dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita mau murni dari swab antigen, nah laboratorium ini. Nah, karena laboratorium ini murni swab antigen, berarti di nggak terkena biaya-biaya yang lain-lain gitu, nggak kena beban biaya-biaya yang lain-lain. Oleh karena itu, makanya pada saat itu kita merekomendasikan satu saham ya laboratorium namanya Prodia. Prodia adalah laboratorium terbesar di Indonesia, market leader di Indonesia. Ya, pada saat itu tentu kita nggak tahu kapan dia akan naiknya. Tapi kita bilang, teman-teman, yuk kita tahun ini baiknya investasi di Prodia." Ya, karena kebutuhan dari swab, kebutuhan ini itu ya, Prodia ini sangat dibutuhkan. Karena customer Prodia bukan cuma perorangan, sometimes rumah sakit juga menjadi customer Prodia, di mana Prodia ini lab, lab apa ya, pihak ketiganya rumah sakit, karena nggak semua rumah sakit punya lab besar yang canggih kayak Prodia. Nah, jadi kita bilang, "Wah, ini bagus nih." Dan betul aja, ya kita nggak tahu kapan dia akan terbangnya, tapi dia terbangnya di Juli, di bulan Juli. Persis ketika itu adalah, pengumuman dari pembukaan PSBB. Nah, persis ketika diumumkan PSBB, terbang. Ya dari level berapa nih, 45.000, naik tinggi ya sampai level tertingginya di 90 ribuan nih, bahkan sempat 10.000 ya, naik 2 kali lipat lah ya. Nah, bagaimana kita tahu ini? Karena kita paham kondisi ekonomi, ya, sentimen makro. Nah, kemudian setelah kondisinya ya, ekonomi kan sebenarnya nggak terlalu baik-baik aja ya, berusaha di tahun 2021 itu berusaha untuk naik ya, berusaha untuk naik. Nah, di sisi lain, ketika orang-orang ini keluar, tadinya dikunci ya, terus sekarang keluar dari penjara rumah, ya di seluruh dunia keluar dari penjara rumah, apa yang dilakukan orang ini? Udah kayak kesetanan gitu ya, udah kayak anak kucing dikeluar dari kandang ya, liar, wah, shopping, belanja, revenge trading ya. Ya makanya tahun ini juga kita salah satunya, saham MAPI sebenarnya kita untung lumayan tuh 90-an% ya. Revenge trading ya, semua orang belanja. Sehingga apa yang terjadi? Demand-nya meningkat, permintaannya meningkat ya, permintaan meningkat. Sementara dari sisi supply, dari sisi pabrik, supply itu bermasalah karena mereka habis lockdown, habis tidak berproduktif ya, habis tidak produktif. Kondisi supply-nya itu nggak sebanyak itu. Sehingga hal-hal ini menyebabkan inflasi ya, menyebabkan inflasi. Nah, jadi di tahun 2022 ya, tema besar kita pada saat itu adalah yang namanya stagflasi, di mana kondisi ekonominya itu stuck, tidak bertumbuh, stuck ya. Ya, di situlah ya, di situ-situ aja ya, stuck, tapi inflasinya sangat tinggi. Inflasinya sangat tinggi. Ya, dipicu banyak hal ya, supply dan demand. Nah, jadi seluruh dunia itu mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi ya. Kayak ini Turki 73%, Paraguay 210%, Argentina 72. Nah, ini ya, bahkan lebih tinggi lagi, naik terus ya, naik terus. Bahkan ada negara apa kemarin? Sri Lanka ya yang bangkrut, ya Sri Lanka bangkrut. Nah,
Beruntung kita Indonesia itu aman ya, yang biru-biru ini aman, Indonesia, China ini aman ya. Nah, di negara maju pun kayak Amerika 8,3% ini tinggi. Ya, buat ukuran negara maju ini tuh tinggi. Walaupun nggak sebombastis negara berkembang yang puluhan ratusan persen, tapi untuk negara maju ini tuh tinggi. Kalau negara maju puluhan ratusan persen, wah kiamat kita ya, itu krisis super duper global. Jerman tinggi, Inggris tinggi, bahkan Amerika sampai titik tertingginya di angka sekitar 9%-an. Ya, jadi seluruh dunia mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Ya. Untuk memerangi inflasi ini, inflasi itu kan adalah, buat teman-teman yang kurang paham, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Ya, berarti biaya hidup meningkat. Ya, pendapatan kita belum signifikan, tapi biaya hidupnya meningkat. Berarti kan kita sebagai rakyat tambah beban, ya tambah beban. Nah, sehingga tugas pemerintah adalah menurunkan inflasi, ya supaya inflasi ini normal. Ya kita mau inflasi, tapi inflasi yang normal, kenaikan yang normal setiap tahun, nggak bombastis kayak gini. Nah, jadi cara yang dilakukan oleh negara lewat bank sentral mereka adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Inilah kenapa penting buat kita ketika kita analisa sentimen, suku bunga itu menjadi satu hal yang selalu kita perhatikan. Karena punya dampak terhadap ekonomi, punya dampak terhadap saham, pergerakan saham. Ya, karena dampaknya dari ekonomi tersebut. Nah, jadi kalau teman melihat, hampir seluruh dunia itu menaikkan suku bunga. Ya, menaikkan suku bunga. Untuknya apa? Untuk menurunkan inflasi. Coach, apa hubungannya sih sebenarnya naikin suku bunga sama inflasi? Jadi gini, suku bunga itu kan adalah cost of money, biaya dari duit. Ya, biaya dari duit. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan, ya sebuah perusahaan, em, apa ya, sebuah perusahaan mau ekspansi bisnisnya, maka dia perlu modal, dia perlu modal. Nah, kalau dia perlu modal, ya patokannya ke suku bunga, cost of money itu. Jadi kalau suku bunganya tinggi, biaya modalnya dia jadi mahal. Maka yang dilakukan oleh perusahaan ini, oke, jangan terlalu ekspansi dulu nih, lagi mahal nih modalnya nih. Ya, dari sisi perusahaan seperti itu, sehingga perusahaan tidak akan gencar untuk ekspansi, ya sehingga bisa menurunkan menurunkan aktivitas mereka lah. Nah itu kan yang mau dilakukan, menurunkan aktivitas. Dari sisi retail, dari sisi orang rakyat, kalau suku bunga itu tinggi, maka mereka senang, weh, kalau saya taruh uang saya di bank, ya saya taruh uang saya di bank, saya dapat bunganya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Jadi sehingga harapannya orang daripada berbelanja, harapannya lebih banyak saving, ya saving, saving. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, begitu pula dengan institusi, dibandingkan belanja lebih baik saya saving the money. Nah, satu bank sentral yang paling penting di seluruh dunia itu adalah bank sentral Amerika. Namanya adalah The Fed, Federal Reserve. Kita panggil The Fed. The Fed adalah bank sentral Amerika. Amerika adalah pusat, ya pusat, ya ya pusat ekonomi, pusat lah semuanya ya. Pemimpin dunia saat ini ya. Jadi ketika The Fed menaikkan suku bunga, dampaknya bisa kemana-mana. Ya, The Fed juga naikin suku bunga tujuannya untuk nurunin inflasi. Namun yang terjadi adalah bukan naik seberapa tinggi naiknya, tapi yang perlu teman perhatikan adalah seberapa cepat naiknya. Dalam waktu satu tahun, The Fed menaikkan suku bunga dari 0%, bayangkan dari 0%, free money ya, menjadi 4%. Aduh coach, 4% kecil banget, bunga di Indonesia aja nggak segitu. Ingat, ini negara maju, bukan negara berkembang. Indonesia masuk negara berkembang. Indonesia ya. Tapi buat negara maju dari 0 sampai 4%, ini dampaknya luar biasa besar. Ya, ini menyebabkan beberapa bank kolaps di tahun 2023 kemarin. Gara-gara ini. Ya. Kelihatannya kecil 4%, tapi dampaknya besar banget, teman-teman. Nah, jadi dengan The Fed menaikkan suku bunga sangat tinggi jadi 4% dalam waktu satu tahun, apa yang terjadi? Ini menyebabkan banyak orang, banyak institusi, kalau kita bilang bandar, big money, ya, big player, nah, parkir duitnya di dolar. Iya dong, ngapain? Mendingan saya parkir di dolar. Uangnya kuat, mata uangnya kuat, bunganya besar, risikonya rendah,
apalagi di situasi ekonomi yang sedang tidak menentu seperti ini. Jadi lebih baik saya parkir uang saya di dolar. Sehingga menyebabkan apa? Dolar naik sangat tinggi. Dari 2021 sampai 2022 naik 26%. Dampaknya apa? Ingat, dolar adalah mata uang dunia. Seluruh perdagangan, seluruh transaksi perdagangan pakai dolar. Jadi kalau di sebuah negara, misalnya apa ya, harga minyaknya naik eh, berapa ya? Naik 10% lah, anggaplah harga minyaknya naik 10%. Ya. Bayarnya pakai dolar. Berarti plus 26% lagi. Jadi harga barangnya udah naik, harga kursnya juga naik. Inflasinya double-double. Ya, itulah salah satu bencananya, perfect storm-nya ya, dolar ini. Nah, sehingga mata uang yang lain di seluruh dunia itu rontok tok tok tok. Makanya waktu itu ya muncul gosip-gosip, wah Indonesia eh, kursnya lemah, pemerintah kita nggak bisa menangani ini. Nah, orang-orang yang ngomong gitu itu tidak memahami ekonomi. Ya, yang terjadi adalah mata uang seluruh dunia rontok karena karena dolarnya menguat. Satu-satunya yang menguat pada saat itu adalah rubel, Rusia. Nah, kenapa? Ya, ada slide selanjutnya. Ya, karena yang terjadi pada saat itu juga ada perang Rusia-Ukraina. Nah, ini memperparah kondisi pada saat itu. Jadi, pada saat sebelum perang Rusia-Ukraina, sebenarnya kita ini ini nih sebenarnya dampaknya udah sejak pandemi ya. Sejak pandemi, supply kita tuh semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ya, pembukaan ekonomi orang-orang liar, supply-nya semakin lemah. Jadi sebenarnya kita tuh sudah mengalami satu kondisi yang namanya krisis energi. Ya, seluruh dunia setiap kali pertemuan conference itu selalu ngomongin apa? Energi bersih, energi bersih, energi bersih, EBT, energi baru terbarukan. Kemarin konferensi di Bali, Indonesia mendapatkan modal untuk EBT, tapi nggak pernah kedengeran tambahan suntikan modal untuk energi fosil. Semua orang mau meninggalkan, semua orang bilangnya zero COVID emission, ya. Tapi lupa bahwa energi baru terbarukan itu belum efisien. Dan untuk menghasilkan energi baru terbarukan masih membutuhkan energi fosil. Sehingga kebutuhan energi yang melonjak, sumber daya energinya menipis. Nah, terjadi krisis energi. Plus ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, Rusia kena disanksi embargo oleh seluruh dunia. Yang dilupakan adalah bahwa Rusia adalah eksportir energi terbesar di dunia, salah satu eksportir terbesar di dunia. Ya, dia punya cadangan minyak bumi terbesar ketiga di dunia. Dia punya gas alam terbesar kedua di dunia. Dia punya batu bara terbesar keenam. Dia punya aluminium, tembaga, nikel, berlian, emas, titanium, bahkan untuk tenaga nuklir dia punya uranium. Walaupun uraniumnya lewat Kazakhstan ya. Ketika terjadi embargo, apa yang terjadi dengan semua ini? Kan ya udah on hold, sanction, nggak bisa kirim keluar. Jadi energinya sudah tipis, tambah ini nggak bisa keluar, tambah krisis lagi. Nah, sehingga menyebabkan apa? Nah, ingat ya ini kasusnya kemarin ya yang sampai pipanya kena bom ya, pipa gas bawah lautnya kena bom, menyebabkan krisis energi tambah parah. Ya, terjadi lonjakan kenaikan harga energi di tahun 2022. Bayangkan ya, batu bara di tahun 2022 itu naik sampai 1.500%, 15 kali lipat naiknya. Batu bara ya, puncak tertingginya. Ya. Gas alam naik sampai 380% ya. Apalagi nih yang ini minyak naik sampai 70%. Ya, semuanya naik sangat-sangat tinggi. Ya, semua naik sangat tinggi. Kalau nggak salah ini sampai $400 per tonnya. Nah, sehingga semua negara mengalami kesulitan. Jerman krisis energi. Eropa darurat energi. Jerman makan batu bara lagi. Kenapa? Karena kan selama ini kan negara-negara maju mengomongkan energi bersih, energi bersih, energi bersih. Sehingga
pembangkit listrik batu bara dimatiin, di shutdown, ditidurin, nggak pakai lagi. Tapi karena terjadi krisis energi, ya, harga gas alam melonjak tinggi, mau nggak mau, Jerman nyalain lagi tuh pembangkit listrik tenaga batu baranya lagi, PLTU-nya dinyalain lagi. Ya, bahkan di Inggris, ya, ada Perdana Menteri Inggris Liz Truss baru menjabat 6 minggu mengundurkan diri, ya, karena kasus dan ya karena tantangan ya. Paris, Prancis, 140 orang demo naiknya biaya hidup, inflasi. Ya, jadi terjadi krisis di mana-mana di luar sana. Ya. Kok Indonesia nggak kedengeran? Kok Indonesia kayaknya adem ayem? Inflasi Indonesia sangat terjaga, nggak ada krisis-krisisan, nggak berasa. Kenapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak kenapa? Kita sangat beruntung. Karena kita punya resource sendiri. Betul sekali, Pak Yuli. Jadi ketika harga-harga ini sangat naik, sangat tinggi, siapa kita? Kita produsen, ya, kita penghasil, ya, kita punya semuanya. Jadi kalau teman-teman sudah mendengarkan analisa seperti ini, tahun ini sektor yang paling cuan kira-kira apa? Energi, yes, tepat sekali. So, ini salah satu contohnya ya, kita banyak banget main sektor energi pada saat itu. Ya, karena kita tahu harga komoditas melambung sampai super duper. Nah, ini ITMG ya salah satu yang kita favorit ya juga. Ya, bayangkan dari harga berapa nih? Kurang lebih lah ya 20.000 naik sampai sekitar 40.000 ya 44.000. Ya kurang lebih lah dua kali naik, dua kali lipat dalam setahun. Banyak banget saham-saham beggar ya, dari tambang ya, terutama batu bara yang kenaikannya 400%. Ya, sangat signifikan gitu. Ah, termasuk ya ada saham-saham yang lain. Ini kasih salah satu contohnya aja. Tuh. Kemudian yang terjadi juga pada saat itu, yang ini kalau yang ini sentimen cepet doang. Ini waktu itu kita trading, lebih lebih cocoknya trading. Yang tadi yang batu bara juga kita lebih cocoknya trading ya, karena kita rekomendasi ke member kita untuk ini teman-teman yang ini trading ya, karena komoditas itu eh, ya udah lewat momennya udah turun lagi. Jadi 2023 kan udah turun lagi, karena kita tahu sentimen sesaat doang. Ini juga sama, ini juga termasuk sentimen sesaat doang. Yaitu adalah China. China termasuk salah satu yang kondisi negaranya apapun mereka terjadi kita wajib tahu. Kenapa? Karena ekonomi China dan Indonesia itu lumayan kuat, lumayan besar. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga banyak ditopang oleh China. Jadi di waktu pandemi kemarin, sementara negara-negara lain sudah buka lockdown ya, sudah buka lockdown, sudah mulai membuka diri, China masih belum. Karena China memiliki kebijakan nol COVID, zero COVID policy, kebijakan nol COVID. Jadi kalau di suatu daerah terindikasi ada orang yang positif COVID, itu langsung di lockdown satu kota, teman-teman. Nggak pusing, satu kota di lockdown. Nah, sepi langsung. Dan lockdownnya di China itu nggak main-main, apartemennya dipagerin, bener-bener dipagerin biar orang nggak bisa keluar. Pintu depannya ditutup gitu. Ya bener-bener. Nah, jadi nggak main-main di sana. Ya. Nah, masalahnya China itu kan adalah pabrik dunia. Ya, hampir semua material everything is made in China lah. Kita selalu semua tahu gitu, everything is made in China. Ya, pabriknya dunia. Dan gerbang pabrik China itu adalah Shanghai. Jadi dari pabrik semuanya ke Shanghai, pelabuhannya dunia, dari Shanghai baru ke seluruh dunia. Nah, problemnya Shanghai kena lockdown. Ketika Shanghai kena lockdown, kota mati kayak gini, teman lihat apa yang terjadi dengan pelabuhannya. Pelabuhannya juga lockdown. Ya, pelabuhannya juga lockdown. Kalau pelabuhannya lockdown, apa yang terjadi dengan kapal? Kapal-kapalnya standby. Jadi gambar yang ini adalah gambar kapal yang standby di pelabuhan China. Teman-teman lihat seberapa rapetnya di sini, seberapa banyaknya kapal di sini. Ya, cuman ngapung-ngapung aja. Jadi, ya semua kapal standby di sana sampai China, sampai Shanghai dibuka kembali. Nah, dari situ kita langsung ilmu supply dan demand nih. Demand-nya besar, supply-nya nyangkut di sini semua. Sehingga apa yang terjadi? Supply-nya menurun.
Hukum supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya turun, harga pasti naik. Harga naik, maka sentimen sesaat, kinerjanya bakal naik. Nah, bagus. Nah, mengetahui hal itu, maka satu saham yang kita pilih adalah SMDR. Samudra Indonesia, salah satu saham perkapalan terbesar di Indonesia. Secara fundamental kita suka banget dengan perkapalan ini. Tapi akhir-akhir ini kalau secara untuk invest sentimennya terlalu volatil, eh, belum tenang lah ya. Jadi bisa naik cepat habis itu turun lagi. Nah, makanya kenapa kita waktu itu bilang, oh ini sentimen cepat aja nih trading. Sama saat ini juga ya, kita juga lagi mantau sentimen berikutnya SMDR karena perang Houthi dengan Amerika di Timur Tengah gitu. Case-nya mirip-mirip tapi ya ini lebih parah gitu. Nah, jadi bayangin ya, dari awal tahun dari harga 200 di sini 200 naik sampai ke level 800. Wah, naik 4 kali lipat. Ya, karena sentimen dari eh, Shanghai tadi. Satu kasus Shanghai aja bisa menyebabkan naik. Kalau kita lihat dari kenaikannya dari ini, dari mulai breakout-nya itu dari harga 350 ya sampai 800 ya dua kalian. Lumayan. Berarti tahun 2024 emiten batubara masih bagus, Coach. Loh, kok kesimpulan dari mana itu? Harga batubara sekarang jelek banget, lagi anjlok, lagi turun, belum ada sentimen apapun dari batu bara. Nah, Coach, kenapa utang Indonesia semakin meningkat? Oke, kita bicara data ya. Meningkatnya seberapa? Ya, meningkatnya seberapa untuk apa? Ya. Jadi kondisi ekonomi kita, perdagangan kita itu surplus. Nah, sebuah negara tetap perlu namanya hutang ya untuk menjaga eh, apa ya? Anggarannya mereka, ya tetap menjaga anggarannya mereka. Karena walaupun dari neraca perdagangan kita surplus, tapi untuk membiayai program-program, terutama pada saat itu program COVID yang lumayan besar sekali, ya kita tetap membutuhkan anggaran yang besar. Ya, jadi secara anggaran kita masih membutuhkan em, masukan tambahan. Tapi kalau kita lihat secara rasionya, menurut saya masih sehat Indonesia. Justru yang mengkhawatirkan adalah Amerika. Ya, nanti saya cerita di tahun 2023. Tuh. Nah, kita masuk ke tahun 2023 sekarang. Ya, di mana di kita setiap kali kita melakukan analisa ini, kita tuh melakukan analisa tuh di akhir dan awal tahun ya, di pertengahan Desember Januari gitu lah teman-teman, untuk melihat apa nih tema besar depan yang kita fokuskan ya, yang kita bisa perhatikan ya. Ya, di luar kejadian-kejadian yang terjadi yang di luar dugaan. Pada saat itu kita berpikir 2023 tema besarnya adalah resflasi. Ya, di mana negara-negara maju akan terjadi resesi ya untuk menurunkan inflasi. Nah, sehingga ya pada saat itu kalau kita bicara nonton berita yang teman-teman sering dengar, kalau teman-teman ingat adalah awan gelap, Indonesia gelap, awan gelap 2023. Ya, kita menuju awan gelap. Nah, sebenarnya kalau tidak cuman baca judulnya itu menyesatkan. Jadi pada saat itu yang gelap itu, yang resesi itu adalah negara maju, bukan negara berkembang yang memiliki komoditas kuat, terutama seperti Indonesia. Nah, sehingga ketika negara majunya ini demam, Indonesianya kena batuk pilek. Itu aja yang ditakutkan, kena batuk pileknya sebenarnya. Jadi nggak semenakutkan itu sebenarnya. Yang menakutkan tuh lebih di luar negerinya, ya di negara majunya. Jadi makanya kalau baca berita jangan cuma judulnya, perlu pahami isinya ya. Nah, pada saat itu, ya, Bank Dunia memberi warning, memberi peringatan bahwa ekonomi global akan masuk resesi di tahun 2023. Ya, dampak dari bank sentral menaikkan suku bunga, perang Rusia Ukraina yang berkelanjutan, dan mesin ekonomi yang belum optimal, ya. Dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi seluruh dunia itu cuma 1,7% dibandingkan di tahun 2023. Nah, jadi
negara-negara besar akan masuk resesi. Amerika inflasinya itu super tinggi ya 9,1%, hampir 10%. Sehingga apa yang dilakukan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika ya, nggak berhenti di 2022, di 2023 pun dia masih menaikkan suku bunga sampai sekitar 5 sekian persen. Saya lupa 5,5 kalau nggak salah. Ya 5,5 kalau nggak salah. Ya masih naikin suku bunganya. Tujuannya adalah untuk menurunkan inflasi. Nah, data Oktober terakhir inflasinya sudah di 3,2%. Target mereka ada di 2%. Ya, jadi mereka tidak akan berhenti sampai inflasi menyentuh angka 2%. Nah, kondisi suku bunga tinggi seperti ini ya dengan kondisi inflasi yang cukup tinggi tapi ya makin menurun tapi juga cukup tinggi menyebabkan orang-orang berpikir akan menyebabkan yang namanya resesi, hard landing kalau teman-teman dengar ya resesi. Nah, bahkan pakar-pakar di luar ya, misalnya Stanley Druckenmiller salah satu pakar yang kita juga suka ikutin apa yang dia sampaikan. Dulu ini dia muridnya siapa tuh? George Soros ya. Dia juga melihat 2003 itu ya kemungkinan akan terjadi hard landing, resesi dalam ya, resesi yang lebih dalam. Bahkan sampai ada Makro Kompas yang mengeluarkan indikator ya. Indikator ini adalah indikator antisipasi resesi. Wah, keren ya, ada indikator antisipasi resesi. Di mana setiap kali indikator ini turun ya, turun terjadi resesi, turun resesi, turun resesi, turun resesi, turun resesi, turun resesi. Nah, di Agustus 2022 ya, turun. Nah, sehingga ya indikator ini memberi sinyal apakah akan resesi di Maret 2023. Nah, ada resesi di Maret 2023. Nah, sehingga ya orang-orang semakin banyak yang berpikir, wah Amerika akan resesi nih. Gitu. Namun di sisi lain ya, yang terjadi adalah Amerika tidak resesi. Nah, apa yang menyebabkan Amerika tidak resesi? Pemerintahan Joe Biden itu selalu memberikan insentif yang sangat besar ya untuk supaya negaranya nggak masuk resesi, ya supaya negaranya kuat ya. Nah itu jadi diberikan insentif terus menerus sampai pada akhirnya terjadi banyak apa ya banyak tantangan lah di Amerika. Jadi Amerika tahun kemarin tuh sebenarnya tidak baik-baik aja teman-teman dan sampai sekarang pun sebenarnya masih tidak baik-baik aja. Ya. Nah, salah satu tantangan yang terjadi ya adalah krisis perbankan Amerika Serikat yang tidak jadi krisis. Ya. Bank-bank besar ya yang nggak besar-besar amat, yang agak menengah ya tapi masih besar itu banyak yang collapse di Amerika. Ya, kalau teman sering dengar kemarin Signature Bank, Silicon Valley, First Republic, mungkin yang kemarin paling terkenal tuh Silicon Valley ya, Silicon Valley Bank. Itu bangkrut. Kenapa? Karena terjadi rush, apa ya rush itu ya, nasabahnya narik duit, ya narik duit. Ya bank itu kan sebenarnya nggak semua duitnya ditaruh di brankas, duitnya kan sebenarnya diputer, ya kan, sehingga ada bunga yang bisa dibayarkan ke customernya. Jadi kalau seluruh nasabahnya narik duit ya mereka kehabisan duit. Nah kalau kehabisan duit ya orang makin panik lagi, makin banyak mau narik duitnya lagi. Ya sehingga ya SVB dinyatakan bangkrut. Kenapa bisa begitu? Karena eh, bank-bank salah satu tempat parkir uang mereka adalah obligasi pemerintah. Dan kita ingat obligasi pemerintah di awal tahun yang 2022 itu ya, itu berapa? 0%. Jadi mereka parkir duit di tempat yang 0%. Kalau dalam waktu 1 tahun dia naik jadi obligasinya naik jadi 4%, maka obligasi yang 0% ini nggak ada nilainya berkurang, nilainya berkurang, nilainya minus. Makanya SVB harus jual rugi surat hutangnya yang ini. Nah, mulai mulai kelihatan ya korelasinya ya, salah satu korelasinya ya. Nah, harus jual murah, harus jual rugi lah, harus jual rugi. Nah, untuk bayarin ini. Nah, ini krisis yang bisa dilewati karena
pada akhirnya Amerika kembali melakukan campur tangan. Apa yang dilakukan? Dia memberikan insentif lagi, saya lupa nama insentifnya apa, yaitu untuk setiap nasabah. Jadi bukan banknya diselamatkan, tapi nasabahnya. Setiap nasabah yang punya rekening di SVB, di bank-bank, di bank-bank inilah ya, di bank-bank ini, itu akan uangnya dijamin oleh pemerintah. Jadi akan dibalikin oleh pemerintah. Nah, jadi di bailout. Tapi yang di bailout bukan banknya, tapi adalah nasabahnya. Oke, lewat satu krisis. Ya, lewat satu krisis. Apakah bank cuma taruh di obligasi doang? Apakah di saham juga? Sometimes bank ada yang naruh di saham juga. Itu tergantung kebijakan eh, banknya ya. Jadi di bank itu ada namanya divisi treasury. eh eh, bukan treasury, treasury yang itu ada. Kok saya lupa namanya. Yang uangnya untuk diinvestasikan kemana ya, termasuk bagian risk manajemennya, risk asset management, aset manajemen. Ya. Nah, jadi pemerintah AS selamatkan nasabah tapi tidak bailout banknya. Ya ini ya salah satu contohnya. Ini yang dilakukan oleh Amerika. Ya. Tapi ya balik balik lagi berarti pemerintahnya harus kasih duit dong, ya, cetak duit lagi, kasih ke rakyatnya lagi gitu kan. Ya. Nah, akibatnya, karena pemerintah terus melakukan insentif, terus memberikan subsidi kepada rakyatnya sejak pandemi 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, udah 4 tahun nih, keluar duit terus, cetak duit terus. Nah, muncullah berita di Mei 2023 ini, bokek. Amerika Serikat terancam gagal bayar utang per Juni. Apa yang terjadi kalau Amerika, negara terbesar terkuat di dunia, gagal bayar? Disaster. Ya, seluruh dunia kas cadangannya adalah US dollar. Seluruh dunia ya itu pinjamnya ya pinjamin ke US dollar. Ya, naruh duitnya di obligasi, nitip duitnya obligasi. Kalau terjadi gagal bayar, wah itu bencana. Jadi kemudian jadi apa dong yang dilakukan ya untuk mengantisipasi ini? Ya, yang dilakukan adalah ya pemerintahan Joe Biden, terus Menteri Keuangan mereka si Yellen itu terus melobi eh, parlemen, ya parlemen, terus melobi parlemen, ya terus melobi parlemen untuk apa? Untuk bisa meningkatkan limit hutangnya mereka. Kenapa? Karena plafon hutangnya mereka sudah mentok. Ya, udah mentok plafon hutangnya, udah gede banget, udah mentok. Jadi mereka nggak boleh berhutang lagi, nggak boleh mengeluarkan eh, surat hutang lagi secara undang-undang. Jadi selama proses 1 bulan penuh itu ya, bayangkan dari 3 Mei ya sampai 8 Mei 1 bulan penuh ya, terus terjadi negosiasi, 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 sampai akhirnya disepakati. Biden McCarthy sepakat tambah limit utang. Amerika Serikat batal gagal bayar, ya batal pilot. Nah, jadi lewat lagi satu lagi. Tapi artinya dari sini kita udah melihat nih tanda-tandanya nih. Utangnya udah bengkak banget. Ini udah kritis, ditambahin lagi utangnya gitu. Udah nggak bisa bayar sebelumnya, sekarang harus berhutang lagi untuk membayarin utang yang sebelumnya gitu kan. Jatuhnya gitu. Gali lubang, tutup lubang gitu. Nah, ditambah dengan kasusnya seperti ini, maka ada salah satu pemeringkat hutang di Amerika namanya Fitch itu menurunkan peringkat utang Amerika yang tadinya paling tinggi yaitu AAA, triple A kita sebutnya paling tinggi, triple A ya, menjadi AA plus. Ya, menjadi AA plus. Nah, jadi alasannya apa? Ya, alasannya tadi tuh plafon hutang, ya, kemerosotan tata kelola AS, memberikan keyakinan yang lebih rendah kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah fiskal dan utang. Jadi ya mereka lebih banyak spending daripada terima uang. Ya ini kan prinsip-prinsip personal finance-nya kan dilanggar gitu. Lebih banyak spendingnya lebih jauh lebih besar. Ya fiskalnya ini jauh lebih besar gitu dibanding utang. Kebuntuan politik dalam mengatasi pagu utang yang terjadi berulang kali. Resolusi di menit-menit terakhir yang mengikis kepercayaan pada manajemen fiskal. Pemerintah tidak memiliki kerangka fiskal jangka menengah seperti negara-negara dengan peringkat setara. Memiliki proses budgeting yang kompleks dan sebagainya. Nah, ini sempat heboh sehingga ya harga saham Amerika waktu itu juga sempat sempat turun sejenak ya, sempat turun sejenak.
Ya, orang dolar juga waktu itu sempat turun waktu itu. Ya, ya. Tapi ya ini sentimen cepat aja lah karena langsung disanggah sama pemerintah dan sebagainya. Ini cuma sentimen singkat aja. Ya. Cuman kita melihat trouble-troublenya gitu. Nah, proses dari menaikkan suku bunga dengan sangat cepat, ya bukan hanya di Amerika tapi di negara-negara lain juga, itu nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Nah, kemarin salah satu kasus yang terkenal, ini di luar kasus yang lain, adalah Credit Suisse. Bank yang sudah berusia 167 tahun kini diambang bangkrut. Selain suku bunga tentunya juga ada mismanagement, ya ada mismanagement, sehingga akhirnya ya dibeli sama UBS, diakuisisi senilai 49 triliun. Jadi krisis ini tuh terjadi di seluruh negara-negara besar, ya terjadi di seluruh negara-negara besar. Kita Indonesia nggak berasa adem ayem, tapi kalau kita ikutin beritanya di luar negeri itu, uh, nah, nanti kalau Anda banyak main di saham global, nah kayak gini-gini banyak Anda perlu baca berita, perlu tahu karena dampaknya ke saham global. Nah, ditambah terjadi konflik Israel Palestina di Timur Tengah. Nah, konflik ini kalau semakin berkepanjangan dan kita lihat zaman sekarang ini akan semakin berkepanjangan, akan membawa ya, negara-negara Timur Tengah lain. Ya, konflik ini akan melebar ke Timur Tengah yang lain. Dan kita tahu kalau kita bicara Timur Tengah, yang paling sensitif itu adalah harga minyak. Itu yang paling sensitif. Ya, walaupun di Palestina itu bukan penghasil minyak besar, bukan penghasil minyak gitu, tapi negara-negara sekitarnya, Iran, Arab Saudi, UEA, itu kan adalah penghasil minyak. Dan konflik ini kan bukan hanya sekedar Israel Palestina, tapi ini sudah bicara soal kemanusiaan. Nah, sudah bicara kemanusiaan, di mana Amerika ya secara jelas mendukung Israel, sementara kita seluruh dunia menentang hal itu. Nah, jadi is another problem for the Amerika, gitu. Dan kalau kita lihat sekarang melebar sampai kemana-mana. Nah, bahkan eh, pertempuran dari Rusia dengan Ukraina pun kalau teman-teman ingat, Ukraina itu kan minta bantuannya itu selalu ke NATO. Siapa NATO itu? NATO itu Amerika, teman-teman. Ya, jadi peperangan itu pun juga ya Amerika akan mengeluarkan banyak biaya untuk NATO. Nah, di sini support Israel pun akan mengeluarkan banyak biaya. Nah, ditambah negara-negara OPEC Plus itu sekarang ini mempunyai kepentingan untuk menaikkan harga minyak, ya untuk menaikkan harga minyak. Jadi negara OPEC Plus melakukan meeting, walaupun di dalam circle OPEC Plus itu ada juga negara-negara yang tidak setuju, makanya mereka meetingnya agak alot. Tapi pemimpin dari OPEC Plus ini itu mau seluruh anggotanya melakukan pemangkasan produksi sukarela. Tujuannya apa? Pemangkasan produksi artinya supply-nya diturunkan. Kalau supply turunkan menurut ilmu supply dan demand, ilmu ekonomi berarti yang mereka inginkan adalah menaikkan harga minyak. Gitu. Nah, topik ini saya ada bahas di YouTube-nya HBC, ya judulnya Balik Perang Gaza. Nanti teman-teman lihat deh, ada kepentingan dari Arab Saudi dengan visi 2024-nya dan Rusia untuk supaya harga minyak itu tetap tinggi. Ya, gitu. Nah, jadi untuk yang OPEC Plus tadi itu di counter dengan Amerika, di counter dengan Amerika dengan cara oke, kalian nurunin apa namanya produksi. Kita Amerika kita buka cadangan minyak kita, ya. Jadi suplainya dinaikin lagi oleh Amerika untuk ngejagain eh, apa namanya minyaknya, harga minyaknya. Nah itu battle lagi tuh Amerika dengan Timur Tengah dengan OPEC Plus lah. Buat teman-teman yang nggak tahu, OPEC Plus itu adalah negara-negara penghasil minyak. Ya, ada Rusia, ada negara-negara Timur Tengah kebanyakan. Nah, ditambah eh, konflik Israel Palestina itu juga menyebar sampai ke laut sekarang ya. Ya, sampai ke Houthi ya, di mana Houthi kan bombardir Israel dengan apa tuh rudal terus. Nah, sekarang diintervensi oleh kapal oleh Amerika dan Inggris, sekutu ya Amerika dan Inggris. Ya, turun lawan Houthi. Nah, sehingga serangan di Laut Merah ini ya mengganggu kargo kapal global. Ya, sehingga semua kargo yang lewat situ harus
melipir, ya nggak bisa lagi lewat situ, jadi harus muter. Sehingga dengan demikian ya biaya shipping, biaya perkapalan itu jadi naik, ya akan jadi naik. Ya. Nah, ini juga tantangan berikutnya adalah saya melihat di tahun-tahun ke depan ini akan terjadi pergeseran kekuatan geopolitik yang selama ini Amerika terus mendominasi. Saat ini saya melihat semakin banyak negara-negara yang em, mau menjadi apa ya, menunjukkan kekuatan yang setara kali ya. Itu lebih kata lebih tepat, menunjukkan kekuatan setara. Jadi yang kabar terbaru sekarang ini blok yang mencoba untuk menyaingi adalah sekarang BRICS. BRICS adalah kumpulan negara yang namanya Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Ya, South Africa. Nah, sekarang sudah bergabung juga Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, ya, gabung juga ke BRICS. Ya, di mana mereka ya, mau juga berusaha, salah satu agendanya adalah menciptakan mata uang baru perdagangan di luar US dollar. Jadi mereka berusaha pengen perdagangan nggak pakai US dollar lagi sebagai mata uang dasarnya, gitu, sebagai cara devisanya. Nah, ditambah konflik lain juga China, di mana China ini semakin memanas juga dengan Taiwan, yang kita tahu bahwa China ini menganggap Taiwan sebagai negaranya. Ya, ini China ini menganggap Taiwan ini sebagai anak yang durhaka, ya, anak yang membelot. Sementara Taiwan tidak mengakui, kalian China, kami Taiwan. Dan baru akhir-akhir ini eh, presiden apa ya, presiden eh, pemilu di Taiwan, salah satu kandidat yang diunggulkan untuk menang itu bukan pro China. Nah, itu ancaman untuk China, sehingga ya sekarang ini juga ya ada konflik. Bahkan sampai China larang, ya, ini preskon China larang Amerika Serikat ikut campur dalam pemilu Taiwan. Tuh. Yes, so di tahun 2024 ini, di akhir 2023 kemarin itu banyak krisis ya teman-teman ya, banyak krisis di awal ini juga banyak krisis yang terjadi secara global. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat namanya krisis itu kan di bahasa Chinese-nya adalah weizi. Di depan itu kata bahaya, di belakang itu kata kesempatan. Jadi di balik setiap bahaya selalu ada kesempatan. Nah, kita melihat kondisi-kondisi krisis seperti ini bisa menyebabkan indeks kita terpengaruh. Kenapa coach? Katanya Indonesia kuat, katanya Indonesia strong. Yes, betul. Tapi teman-teman lihat setiap kali kita turun, kita memang selalu rebound. Turun, rebound, turun, rebound. Bahkan reboundnya lebih kuat dari penurunannya. Ya, jadi Indonesia tuh memang selalu kuat. Tapi ya kalau kita tidak be prepare, ya kita tidak siap ketika kesempatan datang, ya kita cuma bisa jadi penonton. Ya, cuma bisa jadi penonton. Jadi selalu ada peluang. Ya. Nah, ini salah satunya tahun 2020 kemarin itu waktu pandemi itu ya di mana orang-orang banyak panik, kita justru banyak cuan di sana ya. Kita banyak beberapa orang yang bahkan portofolionya beggar pada saat itu. Kenapa tuh kenaikan super cepat? Karena pada saat itu kenaikan super cepat dalam waktu singkat banyak saham-saham yang recover, yang pulih, turun dalam tapi habis itu pulih dalam waktu kurang dari setahun gitu. Nah, kenapa kita merekomendasikan teman-teman berinvestasi di saham? Salah satunya sebenarnya kita tidak apa ya, tidak mengagung-agungkan bahwa saham itu cara cepat untuk jadi kaya. Nah, jadi kita bukan, wah, ayo main saham bisa cepat, bisa jadi miliarder, bisa jadi orang kaya. Enggak, sebenarnya saham itu cara konsisten. Ya, kalau Anda pengen cepat, ya itu Anda harus ambil resiko besar. Ya, harus gambling mungkin, harus ambil resiko, pokoknya ambil resiko besar lah. Harus ambil resiko besar. Tapi kita balik lagi kalau kita bicara investasi, ya kita kan nggak mau yang risikonya besar. Kita mau yang lebih steady. Nah, jadi salah satu alasan kenapa kita berinvestasi adalah kita nggak mau uang kita dimakan oleh inflasi.
Karena kalau kita lihat angka inflasi 20 tahun terakhir itu naiknya sekitar 207%, ya. Ini angka inflasi setiap tahun dari tahun 2002 sampai 2021, 20 tahun terakhir. Ya, kalau di total itu naiknya 207%. Jadi kalau di tahun 2001 Anda belanja bulanan itu Anda harus keluar 1 juta untuk dapat satu keranjang misalnya ya, satu troli. Di tahun 2021, satu troli yang sama, barang yang sama itu biayanya sekarang jadi 3 juta Anda harus keluar duit. Ya, inflasinya seperti itu 200%. Nah, kalau kita rata-ratain, setiap tahunnya itu kurang lebih jadi 5,78%. Anggaplah inflasi kita rata-rata 20 tahun terakhir berarti sekitar 6%. Sementara kalau Anda investasi ya di IHSG kita, di saham kita, selama 20 tahun terakhir dari tahun yang sama 2001 sampai 2021, itu pertumbuhannya 1.500%. 15 kali lipat, ya. Jadi kalau Anda investasi 1 juta, ya, naik 15% di 2021 udah jadi berapa? 15 juta. Gitu. Kalau kita rata-ratakan, ya kita rata-ratakan, setahunnya kurang lebih 15,15%. Jadi secara overall long term investasi di saham itu minimal bisa mengalahkan inflasinya Anda. Nah, jadi minimal uang Anda tidak habis dimakan oleh inflasi. Minimal Anda tidak tambah miskin. Ya, belanja barang yang sama harganya 3 juta. Jangan khawatir, sudah ada duitnya. Gitu. Nah, makanya kita selalu bilang kalau kita bicara investasi, kita bicara long term. Karena setiap tahun beda-beda nih, ada 8%, ada 60, ada 40, ada 16, 55, 55, krisis minus. Nah, jadi selalu naik dan turun. Ya, ada cuma 1,7% ya, 2019 kemarin ya, 2020 minus dan seterusnya. 2021 juga cuma 10%, ya, nggak kemana-mana. Gitu. Nah, beruntungnya kita Indonesia itu super-super banyak beruntung ya. Bursa efek kita termasuk salah satu yang berkinerja terbaik tuh di dunia. Ya, dari 2007 sampai 2018 ya ini data 10 tahun Indonesia yang kinerjanya terbaik. Ya. Nah, bagaimana dengan data terbaru kemarin? Dari 2022 sampai 2023 ya, kita Indonesia itu yang 11%. Nah, ini nih, 11% kita. Ya, sementara yang paling atas ini adalah ini Jepang. Jepang juga naiknya juga mulai dari Maret nih. Sebelumnya mah lemah. Kita Indonesia nih yang atas ini nih. Stabil di sini nih, stabil di sini. Ya, leading. Ya, Jepang aja nyalip nih di bulan Maret, April, Mei, di bulan Mei Jepang nyalip. Nah, dibandingkan yang lainnya kita yang paling strong tahun kemarin 2022, 2023, 2 tahun kemarin. Nah, di bawahnya ini 7% ini ada ini Eropa, 5% ini indeks DJI, ini Dow Jones Amerika, 1% ini apa nih? Oh, S&P 500 Amerika juga, minus 9% ini apa nih? Ungu PSI Filipin, minus 11% ini Korea Kospi, minus 24 ini Vietnam, ini Hong Kong. Hong Kong sekarang lagi melemah banget. Ya, very cheap kalau kita bilangnya. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi kita triwulan ketiga ya 2023 sampai ini ya sampai triwulan ketiga itu masih 4,9, masih di angka ambang hampir 5% lah ya. Belum dapat angka setahunnya ya. Ya, masih bagus ya pertumbuhan ekonominya. Terus juga neraca perdagangan kita masih surplus 43 bulan berturut-turut. Ya, berarti sudah hampir 4 tahun berturut-turut nih. Ya, neraca perdagangan kita surplus. Berarti sejak pertumbuhan dari pandemi sampai sekarang masih surplus terus neraca perdagangannya. Inflasi kita juga masih terjaga ya masih di angka 2,61% ya year on year ya di secara tahunan 2003 kemarin ya masih terjaga banget. Kita punya berbagai macam barang tambang seperti saya bilang tadi. Jadi ketika barang tambang itu naik ya kita dapat untung ya. Tapi saat ini barang tambang lagi turun semua teman-teman ya. Terus seperti saya bilang kemarin, ketika terjadi konferensi, banyak sekali uang mengalir ke Indonesia ya untuk
investasi terutama negara baru energi baru terbarukan kayak ini di G20 kemarin tahun kemarin 2022. Oh, 2 tahun lalu berarti. Terus juga kita mau menjadi pemasok baterai listrik dunia, ya kita mau menjadi pusat pabrik untuk baterai listrik karena kita punya nikel, ya nikel besar. Walaupun kemarin kan teman-teman lagi seru nih LPF nih, lithium versus nikel. Tapi kenyataannya memang itu menjadi dua produk yang berbeda. Di mana nikel itu baterai menggunakan nikel itu lebih ringan, ya lebih ringan. Jadi kemungkinan besar ya pasti lebih ringan dan pasti ya lebih mahal dan juga kapasitasnya lebih besar. Sementara yang LPF itu lebih murah tapi lebih berat dan kapasitasnya juga katanya sih masih lebih kecil. Tapi ya kita nggak tahu perkembangan teknologi baterai pasti akan terus improve kayak baterai handphone kita. Nah, ini juga kita masih belum tahu arah perperangan LPF dan nikel ini kemana nih, lithium dan nikel. Tapi menurut saya nikel tetap masih diperlukan. Terus suku bunga kita masih dipertahankan ya sampai saat ini. Di jadi selama Desember 2022 kemarin suku bunga kita tuh naik, tapi di 2003 cuma naik sekali, habis itu nggak naik lagi sampai Oktober 2023 naik ke 6%. Kenapa? Karena The Fed naikin suku bunga. Ya, jadi The Fed naikin suku bunga, BI mau nggak mau harus naikin suku bunga. Kenapa? Supaya selisih antara suku bunga The Fed dengan suku bunga Indonesia harus tetap ada, harus ada selisihnya. Kalau enggak, bahaya. Money flow-nya, uangnya keluar semua nanti. Lari ke, mendingan ya udah ke Amerika aja lah. Ya, selisihnya nggak ada cuannya di Indonesia, market Indonesia. Nah, jadi tetap harus ada selisihnya untuk jaga stabilitas money flow. Itu dan kita masih terjaga nih. Nah, berita yang terbaru adalah The Fed kan berencana untuk menurunkan suku bunga tahun ini. Awalnya diperkirakan Maret, kemungkinan mundur. Nah, sepertinya kalau kita bicara lihat The Fed bakal nurunin suku bunga, BI rate juga bakal nurunin suku bunga tahun ini. Gitu. Nah, jadi ya kita tahun 2019 pernah masuk dalam 10 negara PDB terbesar di dunia gitu ya. Sayangnya saya nggak tahu data terbaru sekarang ya, saya cari-cari nggak ketemu. Tapi diperkirakan nanti tahun 2030, ada yang bilang 2045, ya kita juga nggak tahu yang mana. Berarti di masa depan lah kita akan menjadi top 5. Ya, top 5 bersama China, USA, India, Jepang. Ya, top 5 negara terkuat di dunia. Nah, terakhir, eh, di dalam namanya ekonomi, siklus ekonomi, ya, siklus saham juga, itu ada dua siklus, teman-teman. Yang namanya siklus banteng dan siklus beruang. Siklus banteng itu ada siklus uptrend. Ya, ingat aja banteng itu nyerangnya nyeruduk dari bawah ke atas. Nyeruduk, nyerang ya bawah ke atas. Nah, sehingga uptrend, sahamnya ekonominya bagus, sahamnya bagus. Sementara beruang itu bear. Makanya ada bullish, ada bearish. Beruang itu kok nyerang nyakar dari atas ke bawah. Nah, jadi sehingga trennya tuh downtrend. Jadi market itu selalu berperang antara banteng dan beruang. Makanya ini dua simbol ya di pasar modal kita. Kalau kita bicara Amerika, Amerika ini sekarang tuh sebenarnya masih berada di siklus bearish. Kenapa ekonomi Amerika masih terlihat kuat, masih terlihat baik-baik aja? Ini karena pemerintahnya setengah mampus berusaha untuk nopang ya ekonomi yang sedang kesulitan ini. Kenyataannya di pasar modal Amerika di masa-masa tahun tahun kemarin 2 tahun lalu ya, ketika ya ada masa-masanya itu mereka sudah kehilangan uang sekitar 60 triliun dolar penurunannya nilai dalam saham dan obligasi sejauh ini. Dan baru sekarang-sekarang ini baru mulai pulih lagi, baru mulai naik lagi ya, karena isu The Fed mau nurunin suku bunga. Gitu. Tapi ya kondisi ekonominya itu masih belum baik-baik aja kalau saya lihat. Ya, utang yang membengkak, kondisi masyarakat yang ekonominya belum pulih-pulih betul, ya masalah fiskal ini masih belum ada berita yang bagus lah. Ya masih, kalau saya lihat ya masih sakit, masih disuntik vitamin terus, ya. Dan mudah-mudahan sih nggak jadi sakit sampai pulih, vitaminnya kuat, ya mudah-mudahan gitu. Nah, sementara Indonesia itu di sini teman-teman, di awal siklus bullish.
di awal siklus bullish. Berarti this is a good time untuk mulai, karena nanti awal siklus bullish ketika dia sudah naik, biasanya market itu baru mulai rame ketika udah euforia. "Wih, saya untung sekian, saya cuan sekian, saya uang sekian." Biasanya baru kita "Oh iya, wah kayaknya menarik nih saham nih." Padahal itu sudah terlambat. Anda lihat siklusnya sudah di atas, sudah siap pecah. Inilah biasanya baru orang mulai ngeh, "Oh iya saham." Nah, kita yang belajar justru kapan kita masuknya? Investasi ya investor. Ya di awal-awal inilah, ketika kelihatannya sahamnya nggak kemana-mana. "Kok sahamnya malah turun sih? Kok ini turun nih masih bagus nggak nih?" Tapi kita paham fundamentalnya, kita paham teknikal, kita paham sentimennya, turunnya disebabkan apa, gitu. Justru momen-momen itu yang kita sebut murah, gitu. Nah, jadi this is a good moment sih kalau saya bilang, teman-teman. Ingat teman-teman, di balik setiap krisis selalu ada kesempatan. Jadi apapun yang terjadi dengan Amerika, ya kita siap sedia, kita siap standby, ya kita siap standby. Sekali lagi, kalau misalnya kesempatan itu datang, kesempatan terbaik terakhir itu di tahun 2020 kemarin ketika pandemi. Tapi ya kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, apakah mereka akan baik-baik aja, maksudnya suntiknya itu kuat, kenceng, modal suntikannya kenceng, sampai mereka berhasil, atau at one point suntikannya udah nggak kenceng lagi ya, sehingga akhirnya terjadi krisis. We never know, kita nggak tahu. Tentu we hope for the best, tapi apapun yang terjadi, be ready, siap ya. Ketika kesempatan itu datang, kita siap nyambut. Kalau enggak, kita cuma jadi penonton. Sayang, teman-teman udah belajar, teman-teman udah tahu ilmunya, cuma jadi penonton, sayang banget. Tahun kemarin ya, IHSG kita tuh nggak kemana-mana teman-teman. Ya, saya bilang ini masa nabung ya. Mulai dari November kita tuh baru mulai terbang, baru mulai breakout ya ke level tinggi ya dibandingkan tahun kemarin. Level tertinggi tahun kemarin kan di sini nih, level tinggi. Nah, hari-hari ini karena ini sudah naik tinggi November Desember, dan ditambah em, US dollar juga lagi menguat sekarang. eh Suku bunga Amerika, bond yield 10 years, US 10 years juga lagi menguat. Jadi makanya nggak aneh akan terjadi koreksi, Tapi koreksi ya masih di level, menurut saya masih di level yang masih wajar. Ya, masih akan main-main di sinilah. Ya, dan kita lihat beberapa hari ini mulai tanda-tanda koreksi. Kayak hari ini koreksi lagi. Ya. Tapi bagi saya koreksi itu justru buat saya itu is good moment. Ya, is good moment ya. Is good moment. Ya, gitu. Jadi be ready ya, karena menurut saya 2024 ini saya malah optimis. Ya, 2024 optimis. Apa nih? Oh, ini 2023 kemarin BRIS 55%. Ya BRIS kita sebenarnya kita lagi beberapa lagi tadi ya apa? Iya, merekomendasikan untuk top slice. Ya, jual kalau beberapa yang udah mulai untung jual. CSMR juga tahun kemarin sudah naik 65%. Eh, DRMA tahun kemarin ini naik lumayan signifikan ya. Eh, dari harga berapa? 600 sampai ke 1.700. Nah, ini salah satu the best tahun kemarin DRMA sama Auto. So, kesimpulannya waktu terbaik untuk investasi di Indonesia itu sekarang, teman-teman. Ya, so don't miss it. Dan thank you teman-teman yang udah belajar 5 hari ini. This is the first step, terutama buat teman-teman yang belum pernah beli saham. Harapan saya teman-teman ikut kelas 5 hari ini, teman-teman punya keberanian, ya, punya pengetahuan untuk mulai beli saham pertamanya Anda. Karena itu adalah pintu pertama Anda. Setelah Anda bisa, Anda praktek, Anda ulangi secara konsisten, lama-lama Anda akan terbiasa. Pada saat Anda terbiasa, Anda sudah bisa. Dan kalau Anda sudah bisa, ilmu ini seumur hidup bisa Anda pakai untuk menghasilkan uang kapanpun dan dimanapun. Dan masa depannya macam-macam nih. Anda bisa nanti main ke cryptocurrency, pasar global, blockchain, and we never know. Metaverse nanti bakal kayak gimana, ya, AI nanti bakal kayak gimana. Ya, masih besar banget masa depannya.
Oke, jadi itu teman-teman. Thank you dan pesan dari tim admin HBC Ibu Lita ya, bilang kalau ternyata banyak juga member yang kemarin nggak hadir, yang bingung membership itu apa sih. Nah, jadi teman-teman kita ada membership di komunitas HBC ini di mana selama 13 bulan ke depan teman-teman akan didampingi dalam proses belajar dan investasi sahamnya. Nah, ini contoh waktu kita conference sebelum pandemi ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi HBC ini bukan komunitas gelap, komunitas hitam bukan. Kita komunitas yang dikenal ya oleh Bursa Efek Indonesia. Bahkan kita bikin event di sana di komunitas di Bursa Efek Indonesia. Ini hall Bursa Efek Indonesianya waktu itu. Ya. Nah, jadi em, very cheap menurut saya, sangat murah, cuma 228.000 per bulan, tapi bayarnya ya per tahun. Ya. Dapat 13 bulan membership, ya Anda bisa konsultasi sama saya dengan para mentor, Pak Kunardi, ya. Eh, Dapat 2 hari masterclass fundamental, ada Anda juga nanti dapat 5 hari kelas online trading santai besok hari Senin, ya langsung Senin. Jadi dapat kelas nanti di kelas fundamental Anda akan belajar ngitung BBPTP, Anda akan ngitung belajar bisnis model, analisa laporan keuangan komplit di situ 2 hari full dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Sebenarnya sampai jam 5, tapi seringkali itu banyak interaksi tanya jawab sampai jam 6. Ya, tapi itu fleksibel. Anda akan dapat 24 saham pilihan investasi. Nah, update pergerakan harganya kita sampaikan setiap hari. Dan juga Anda akan dapat berita emiten setiap hari. Jadi, saya baca koran, kebetulan korannya digital. Nah, potongan-potongan koran yang saya baca, yang menurut saya penting-penting buat Anda belajar, saya kirimkan ke WhatsApp Anda ya setiap hari. Terus juga Anda yang benar-benar masih newbie, Anda akan dapat Zoom, panduan jual beli saham. Ya, gimana cara pakai aplikasinya, gimana cara beli, lewat Zoom, jadi akan dipandu. Ya, sehingga Anda bisa 2 arah. Terus Anda juga akan dapat Zoom bulanan untuk analisa sentimen pasar yang kayak tadi itu. Jadi update, kalau tadi ini kan udah terjadi. Nah, jadi setiap bulan kita akan update. Bulan ini apa lagi? Bulan depan ada apa? Bulan depan ada apa? Jadi kita akan update setiap bulan. Jadi harapannya Anda termasuk salah satu orang yang tidak biasa di pasar modal, yaitu apa? Paham sentimen pasar. Ya, di pasar modal rata-rata tuh aliran dua, fundamentalis, teknikalis. Tapi jarang banget yang paham sentimen pasar tuh seperti apa. Nah, harapannya Anda ikut setiap bulan, Anda termasuk jadi salah satu orang yang berbeda di pasar modal. Ya. Dan juga kita akan ada offline member gathering. Ya. Offline terdekat ini hari Sabtu tanggal 3 Februari. Ya, Sabtu tanggal 3 Februari, berarti minggu depan. Itu offline member gathering kita terdekat di Jakarta, di Jakarta. Oke, gitu teman-teman, thank you. Pesan terakhir saya sebelum kita akhiri malam hari ini, never allow waiting to become a habit. Live your dreams and take risks. Life is happening now. Ini dari salah satu penulis buku favorit saya. Jangan pernah biarkan menunggu menjadi sebuah kebiasaan. Hidupi mimpi Anda dan ambil risiko. Hidup terjadi saat ini juga. Jadi kalau kita sederhanakan, jangan menunggu kondisi membaik. Terus aja berlatih agar kondisi jadi baik. Thank you teman-teman. Ya, jadi 2020 tahun pandemi, rangkuman ya. 2021 tahun pemulihan, 2022 tahun stagflasi, 2023 tahun resflasi, dan tapi 2024 ini menurut saya ini tahun kesempatan. Ya. Oke, silakan teman-teman. Masih ada yang mau nanya-nanya sedikit, boleh. Dolar kenapa masih tinggi? Karena ya isu itu kan terus berkembang ya. Jadi isu yang lagi hot saat ini adalah penurunan suku bunga The Fed yang kemudian dimundurkan ya, suku bunga dimundurkan sehingga kurs tinggi The Fed masih tetap ada sekarang, masih tetap tinggi. Sehingga masih banyak orang yang parkir uangnya di dolar. Tuh. Coach, kalau dolar naik terus itu karena dolarnya masih banyak dipakai transaksi atau rupiahnya turun terus. Saat ini, kalau rupiah kita melemah, itu lebih banyak dikaitkan karena dolarnya yang naik, kurs dolarnya naik. Jadi teman-teman yang lebih paham teknikal, kita pakai indeks namanya DXY. DXY itu adalah perbandingan dolar terhadap 5 mata uang kuat dunia lainnya. Ya. Nah, DXY-nya kuat, ya rata-rata yang lain-lain, apalagi negara berkembang, turun suku bunganya.
Bu, Pak Rila, saya nggak tahu jawabannya. Cuman mereka yang tahu jawabannya. Mereka punya kepentingan apa ya mereka yang tahu. Kepada siapa AS harus bayar utangnya? Kepada yang minjem, yang minjemin. Negara-negara, bank-bank, institusional, banyak banget. Amerika kan dunia ya, pemimpin dunia ya. Ya peminjam mereka kan institusional, negara, sama bank gitu. Coach dari tadi menyebutkan fiskal. Fiskal itu apa sih, Coach? Fiskal itu adalah apa ya? eh Kondisi ekonomi, kondisi keuangan ya, kondisi keuangan. Ya, kondisi keuangan ya. Makanya ada kebijakan fiskal, kebijakan keuangan, ya. Kebijakan ekonomi yang menyangkut keuangan. Tema 2024 ini menurut apa menurut Coach? Tahun kesempatan buat saya. Ya, kita masih tahun krisis, kita em, kita mewaswasi lah. Ini masih tahun waspada ya. Sebenarnya tahun waspada, tapi di balik waspada itu kan ada kesempatan. Ya, kita masih waspada terhadap eh, apa namanya minyak, masih waspada terhadap minyak. Perang Timur Tengah ya ini dampaknya besarnya pasti ke minyak nanti. Kalau kejadian harapan kita sih mudah-mudahan tidak. Ya tahun waspada lah. Kita beberapa hal yang kita masih waspada. Tapi menurut saya di balik waspada itu ada kesempatan. Kalau benar terjadi koreksi, apakah kita akan tahan untuk beli atau malah lebih aktif buat nyerok? Oh, udah koreksi berapa hari ini, Pak Yuli. Bu Vivian, kalau momen pemilu, sektor apa yang terlihat akan uptrend? Contohnya saham apa aja, Coach? Lalu efek ke saham akibat penurunan suku bunga Maret nanti akan berasa sektor apa aja ya? Balik lagi kalau misalnya pemilu itu kan analisa kita adalah uang beredarnya banyak. Ya kan pemilu pilkada kan uang beredarnya banyak ya kan. Ke sektor-sektor kemana-mana ke kebutuhan beli beli barang-barang pemilu dan sebagainya uang beredar banyak intinya itu uang beredar banyak pasti akan berpengaruh ke konsumsi yang lebih tinggi jadi kita dari tahun kemarin lah kita udah ngomong bahwa ya sektor konsumen yang kita untuk pemilu ini sentimen sesaatnya adalah sektor konsumen. Tuh. Kalau kita bicara suku bunga, pengaruh sektor apa ya? Kita kaitkan aja. Sektor apa yang punya dampak terhadap suku bunga? Yang paling dekat ya pasti sektor keuangan, sektor bank, sektor perusahaan eh, apa leasing ya, leasing perusahaan apa keuangan ya, itu akan terpengaruh sama sektor yang pinjam bank, yang pinjam bank. Ya, juga ada sektor teknologi yang biasanya juga bisa terpengaruh, sektor teknologi. Pak, saya penasaran saham SRAJ, SRAJ, dalam 3 tahun laba naik 50% dari 800 M ke 1,3 T tahun kemarin. Tapi kok harga sahamnya turun hampir setengahnya ya? Well, harus pelajaran lebih dalam, Pak Yohan, mungkin dari sisi sentimen, mungkin dari sisi valuasi. Sometimes saham yang fundamentalnya bagus pun kalau valuasinya udah naik tinggi, ya akan koreksi juga. Jadi ya perlu lihat juga, cek. Yes, waktu itu pemerintah info rupiah menipis. Saya nggak inget nih Bu Sherin. Nanti coba saya cari tahu ya rupiah menipis itu apa ya maksudnya rupiah menipis? Nggak mungkin kan cadangan kas rupiah menipis itu nggak mungkin. Apa nih rupiah menipis? Turun kursnya, turun suku kursnya atau gimana? Nanti coba saya saya nggak ini. Kalau USA krisis, kenapa nggak menagih piutangnya ke negara yang diutangin? Hanya Biden dan parlemennya yang tahu. Pasti ya ada undang-undangnya juga, Pak. Kan yang namanya hutang itu kan ada jatuh tempo. Ya. Jadi selisih antara jatuh tempo satu dengan yang lainnya ya macam-macam. Apakah screening saham menggunakan PER, PBV, profit dan lainnya membantu menemukan saham bagus untuk invest? Ya, itu bisa membantu ya, membantu secara cepat untuk melihat. Tapi setelah itu juga harus kenali lebih dalam ya Pak Zakman. Ya, jangan cuma sekedar numbersnya, perlu tahu angkanya ini dari mana, benar nggak, layak nggak, atau jangan-jangan kenaikan profitnya hanya karena mereka jual aset bekas gitu. Ya, jadi harus benar tahu bisnisnya. Thank you teman-teman, Pak Yosafat sudah gabung, Pak Yohanes, Pak Heri, Bu Rina, Bu Aina, Bu Lela, thank you, thank you. Ya, thank you sudah gabung.
Terakhir, Pak John penasaran dengan saham Inco, Coach. Turun terus. Lihat laba year on year-nya naik. Kenapa tuh, Coach? Balik lagi. Lihat harga timah. Inco lagi timah. Harga nikel sedang mengalami penurunan. Ya, jadi balik lagi. Kalau harga nikelnya turun, laba tahun depan juga bisa turun. Karena pendapatan juga turun. Jadi market always forward looking. Makanya saya bilang saham komoditas risikonya lebih besar. Karena harga komoditasnya menentukan kinerja bisnisnya. Gitu. Yes. Thank you Pak Yuli. Thank you teman-teman semua ya yang welcome teman-teman gabung di Komunitas Happy Billionaires Club. Buat teman-teman yang masih bingung apaan sih Komunitas Happy Billionaires Club, gabung aja. Ya, murah banget. Murah banget untuk didampingin 13 bulan, murah banget. Terus juga ya silakan nanti WhatsApp ke nomor yang ada di WhatsApp grup ya. Ke admin ada Ibu Lita, Pak Andi di sana yang sudah bisa nanya-nanya untuk gabung gimana. Nanti buat Anda yang member, minggu depan yang Jakarta kita ketemu ya di Kopdar. Thank you teman, selamat malam. Mudah-mudahan Anda tetap cuan dan Anda yang belum pernah beli saham, mudah-mudahan kelas 5 hari ini bisa meyakinkan Anda untuk mulai praktek dan beli saham. Pakailah uang yang, pakailah modal uang yang Anda siap hilang gitu aja deh buat modal pertama Anda. 100 ribu deh, biar hilang-hilang deh 100 ribu. Minimal Anda beli pertama kali gitu. Biar minimal Anda tahu. Ya. Nanti selanjutnya Anda udah terbiasa, naikin lagi, top up lagi. Gitu. Minimal Anda praktek, itu harapan saya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berakhir pekan juga. Bye-bye, Tuhan berkati.